Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di program Kabar Petang edisi Sabtu 24 Juli 2021 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini dan tentunya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sejumlah daerah di Jawa Timur banyak memperbincangkan udara dingin saat malam tiba. Pada Rabu 7 Juli 2021, bahkan masyarakat menghubungkan kondisi ini dengan fenomena aphelion. Benarkah fenomena suhu udara dingin sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau, Juli sampai dengan September? Saat ini wilayah Pulau Jawa hingga NTT menuju periode puncak musim kemarau. Periode ini ditandai pergerakan angin dari arah timur yang berasal dari benua Australia dan juga dikatakan oleh Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Herizal mengatakan pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah monson dingin Australia. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Bagaimana sains dan teknologi dinamika atmosfer ini dipelajari oleh ilmuwan Islam di era keemasannya? Bagaimana ke depan sains dan teknologi ini bermanfaat untuk peningkatan kesehatan, kedaulatan pangan, dan keamanan negeri? Alhamdulillah, untuk membahasnya kami terhubung dengan Profesor Riset Sistem Informasi Spasial, Prof. Dr. Fahmi Amhar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, mengenai isu terkini mengenai klimatologi, ya, Prof, akhir-akhir ini terasa udara dingin dan juga konon ini karena bumi ada di aphelion, jarak terjauh dari matahari. Benarkah demikian, Prof? Ya, jadi memang bulan-bulan ini ya, bulan-bulan Juni, Juli itu memang bulan-bulan dingin ya. Kita ini secara umum Indonesia itu punya dua musim, musim kemarau yang dingin dan musim penghujan yang gerah. Ya, ini. Jadi orang kadang-kadang menghubungkan kemarau itu panas, enggak, kemarau itu enggak panas. Kemarau itu disebut kemarau itu kalau uap airnya sedikit, ya. Disebut penghujan kalau uap airnya banyak. Jadi enggak ada hubungannya dengan panas atau dingin, ya. Nah, cuma karena kemarau kita itu berhubungan dengan angin yang bertiup dari Australia, maka kering, ya, kering. Di sana dingin, ya. Jadi kemaraunya dingin. Nah, apakah ini berhubungan dengan aphelion? Tidak ada hubungannya, ya. Jadi aphelion itu apa? Aphelion, ya, menyebutnya helion itu matahari, up itu jauh. Kalau yang dekat itu perihelion. Jadi kita di bulan Juli itu mengalami aphelion, di bulan Januari mengalami perihelion. Itu jarak terdekat bumi ke matahari itu di bulan Januari itu 147 juta kilometer, ya, kurang lebih, ya. Kalau di bulan Juli itu aphelion itu 153 juta kilometer. Bedanya cukup jauh, ya, bedanya cukup jauh. 152 juta kilometer, maaf. Ya, jadi cukup jauh. Nah, cuma itu hanya membuat perbedaan energi yang diterima dari matahari itu kira-kira 7%, ya. Jadi antara yang terdekat dengan yang terjatuh 7%. Tetapi ini tidak berhubungan langsung dengan apakah bumi jadi dingin atau panas, enggak, ya. Karena bumi ini lebih banyak ada mekanisme panas dan dingin itu karena dinamika atmosfer. Jadi hari-hari ini, ya, kita kedinginan itu di Eropa, ya, di Eropa itu panas, ya, kepanasan, ya. Di Cina itu panas, ya. Di Eropa itu bahkan karena panas salju-salju di Alpen itu mencair cukup cepat, ya, sehingga banjir tuh, ya, di Jerman, di Belanda itu banjir hari ini, ya. Jadi kalau secara umum
perbedaan aphelion dan perihelion itu tidak berdampak signifikan ya, tidak signifikan. Tapi yang signifikan itu tadi sudah dikatakan ya, jadi sekarang itu matahari di atas belahan bumi utara ya, kalau pas siang di kita ya mataharinya di atas Asia ya, di atas Tiongkok sana ya, itu panas di sana ya. Kalau panas tekanan udaranya rendah ya, kemudian di Australia itu musim dingin itu tekanan udaranya tinggi, maka angin bertiup dari Australia ke Asia ya, dan itu karena angin dari Australia itu sudah dingin, maka dingin ya. Pada saat yang sama angin ini kering ya, karena kemarau ya, kering, sehingga awannya itu sedikit. Walhasil biasanya itu kan matahari menyinari bumi itu siang hari ya, itu sebagian panas itu disimpan oleh tanah dan oleh lautan ya. Nanti malam hari panas itu dibalikin lagi ya, dibalikin lagi ke langit. Tapi kalau pas musim penghujan karena langitnya banyak awan itu eh, panas yang dari permukaan bumi atau lautan itu tidak lepas ke angkasa ya. Jadi dia balikin lagi. Jadi agak terperangkap gitulah sehingga tetap hangat. Tetapi di musim kemarau kayak sekarang awannya sedikit sehingga panas yang dipancarkan bumi di malam hari itu tidak ada yang menghambat ya, hilang aja gitu. Sehingga siangnya lebih dingin ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita ini sekarang mengalami kemarau dingin. Jadi kalau orang Jawa itu nyebutnya bediding ya, musim bediding jadi dingin ya, dingin. Ya. Baik, Prof, dari penjelasan Profesor tadi, apakah menunjukkan Indonesia ini belum memiliki kedaulatan penuh dalam teknologi prediksi cuaca, Prof? Atau Uh, analisis terkait dengan iklim, Prof? jadi begini, sebenarnya kalau masalah cuaca, masalah iklim itu kita kuasai lah ya. Sekarang kita kuasai. Cuma ini tadi kan masalah edukasi di masyarakat ya. Jadi masyarakat kita ini kan ampun-ampun lah. Jadi artinya saya merasakan dulu saya belajar semacam itu waktu SMP ya. Dan itu saya masih ingat itu, ya, masih ingat. Ya. Cuma saya rasa sebagian besar orang sudah lupa. Ini pengetahuan umum semacam ini ya. Nah kalau soal kedaulatan kita dalam masalah prediksi cuaca atau analisis iklim itu memang masalah cuaca atau iklim itu saat ini ya, di satu sisi memang bukan masalah yang bisa dilokalkan ya. Kita nggak bisa memprediksi cuaca di Indonesia hanya dengan data di Indonesia, nggak bisa ya. Kita di Indonesia itu BMKG itu punya banyak stasiun cuaca ya, di hampir semua bandara itu ada ratusan di Indonesia itu ya. Kemudian juga di BMKG di Jakarta itu di Kemayoran itu ada data centernya, mengolah data itu sangat cepat ya. Mereka juga melepaskan balon-balon cuaca ya, balon untuk mengamati cuaca. Juga di lautan itu ada bui-bui yang diberi sensor juga ya, pakai tenaga matahari ya, untuk menangkap suhu air laut. Nah, cuma nggak cukup ya, karena angin yang bertiup dari Australia tadi kan nggak ngetuk pintu, mereka nggak minta izin dulu, enggak kan, angin bebas aja ya. Artinya apa? Untuk memprediksi cuaca di Indonesia atau iklim di Indonesia itu kita perlu berkolaborasi dengan seluruh dunia ya. Bahkan tidak cuma dari Australia dan Asia ya, tapi bahkan dari Amerika Latin, dari Eropa tuh semuanya ini. Kalau negara-negara yang besar, negara-negara maju itu mereka berdaulat penuh dalam arti mereka punya satelit ya, satelit macam-macam ya, ada NOAA ya, yang Amerika. Kalau Jepang itu namanya Himawari ya, satelit Himawari. Mereka memiliki itu dan bisa mendata ke seluruh dunia dan itu memang diperlukan ya. Dan saat ini di masa damai kayak sekarang itu semua satelit-satelit ini itu bebas akses. Jadi kayak kita di Indonesia itu untuk memanfaatkan data dari satelit NOAA atau satelit Himawari itu nggak perlu bayar ya, nggak perlu bayar. Nah, dalam suatu rangkaian kerjasama global begitu, semua negara saling mempertukarkan datanya ya. Jadi data dari Indonesia itu bermanfaat juga untuk menghitung data di Tiongkok atau di Jepang atau di India gitu. Jadi kita buka datanya dan mereka ngasih data ke kita sebaliknya gitu ya. Jadi memang kalau bicara kedaulatan penuh ya di dunia ini sebenarnya nggak ada yang berdaulat penuh ya. Karena Amerika yang dikdaya begitu pun dia perlu data kita untuk menghitung berbagai hal yang berguna bagi mereka gitu ya. Jadi ini saya bicara kolaborasi. Nah memang kalau dalam artian kalau negara lain nggak ada teknologi itu ya memang kita saat ini merasakan bahwa kita nggak berdaulat ya, dalam arti semua sensor cuaca itu bikinan luar ya, kita impor itu kan ya. Kita bisa sih menginovasi sendiri, mengarang sendiri ya sensor-sensor cuaca dan itu meteorologi dan iklim itu, cuma luar negeri itu pengen
kompatibel dengan data mereka ya. Jadi supaya data itu bisa dipertukarkan, maka protokolnya itu harus sama ya. Kalau enggak kan susah, digabung susah kan ya. Satuannya, ada kecepatan pengiriman datanya. Itu datanya semua sekarang menggunakan IoT ya, Internet of Things. Jadi sensor itu enggak lagi ada orang yang datang, enggak ya, itu otomatis ngirim data itu otomatis ya ke data center. Jadi itu kita nggak bikin sendiri itu. Jadi kita bagian beli, sebagian dibantu ya. Dulu waktu habis tsunami di Aceh itu banyak dapat bantuan dari Jerman, dari Jepang ya, negeri-negeri yang cukup punya pengalaman tentang tsunami early warning system ya, itu ngasih, dan itu masih berfungsi sampai sekarang. Ya. Tapi kalau kita bikin sendiri ya belum bisa ya, itu kita nggak perlu. Tapi memang kalau kita bisa bikin sendiri pun kita perlu tuh data dari negeri-negeri lain. Ya. Baik, terima kasih Prof. Menarik pembahasannya di siang hari. Bagaimana Prof, sains dan teknologi dinamika atmosfer ini dipelajari oleh ilmuwan Islam di era keemasannya, Ya. menurut Prof? Jadi di masa keemasan Islam itu ada sejumlah ilmuwan yang sudah melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematik ya atas fenomena musim dan iklim selama berabad-abad ya. Jadi ada ilmuwan di Mesir itu namanya Al-Farghani ya, dia mencatat fenomena banjir musiman Sungai Nil. Dia bikin alat namanya nilometer ya. Nah, itu bangunannya masih ada sampai sekarang, meskipun mungkin sudah ada alat yang lebih canggih lah sekarang. Itu mencatat tinggi air permukaan Sungai Nil. Itu bangunan tertua yang masih ada, yang dibuat untuk mengamati variasi musim ya. Juga waktu Khalifah Al-Mansur mendirikan Baghdad ya, mendirikan kota Baghdad, itu ada orang yang beberapa ilmuwan ya yang mempelajari fenomena ini ya. Waktu itu fenomena meteorologi, klimatologi dan astronomi itu masih bergabung ya. Jadi orang kalau belajar dinamika atmosfer juga belajar astronomi ya. Karena waktu itu kan standar penanggalan belum ada kan. Jadi orang ingin tahu ini kalau musim-musim seperti ini tuh pas bintangnya seperti apa ya. Nah, memang kesannya kayak astrologi ya, kayak ramalan. Tapi itu bukan ramalan bintang, itu memang menunjukkan waktu ya, waktu-waktu di mana matahari itu seperti apa ya, sehingga pasang surut air sungai Efrat atau sungai Tigris itu seperti apa ya, di Baghdad itu sungai Tigris itu. Nah, kemudian yang terbesar, jadi mereka mengumpulkan data itu berabad-abad ya, ada catatan yang cukup bagus ya. Namun di antara para ilmuwan zaman keemasan Islam itu yang paling jeli, catatannya paling lengkap itu adalah Ibnu Khaldun ya. Dia namanya Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadromi ya. Dia hidup abad 14 Masehi ya. Dia di Tunisia kan, belajar di Granada, kan berkarya di Aljazair dan Mesir. Jadi Ibnu Khaldun itu memanfaatkan catatan-catatan yang rapi itu ya selama berabad-abad itu. Kemudian dia pelajari, dia melakukan perjalanan juga ke mana-mana ya. Dan kemudian dia memasukkan dalam kitab yang sangat terkenal tuh, kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wal Khobar fi Tarikh Al-Arab wal Barbar wa man arahum min dawi as-sanal akbar ya, atau semuanya kitab pelajaran catatan awal dan peristiwa dalam sejarah bangsa Arab dan Berber dan orang-orang sezaman mereka ya. Ini kitabnya ini ada 7 buku ya. Buku yang pertama itu namanya Muqaddimah ya, pendahuluan. Dan Muqaddimahnya ini 1000 halaman lebih ya, 1200 halaman kalau nggak salah itu. Tebal sekali Muqaddimahnya. Biasanya orang baru baca Muqaddimahnya sudah tewas ya. Nggak sanggup bacanya. Nah, di dalam kitab Al-Ibar itu menarik ya. Dia ada satu bab tentang iklim ya. Jadi dia bagi dunia yang dikenal oleh Ibnu Khaldun dalam 7 daerah iklim ya. Dia kan hidup di Tunisia kan, di Afrika Utara, itu disebut daerah pertama ya, itu daerah yang iklimnya kering tapi di tepi laut ya, tepi laut tengah tapi kering ya. Laut tengah itu laut yang penguapannya sangat besar, jadi tidak banyak hujan di sekitarnya itu ya. Kalaupun hujan tuh kalau di arah Eropanya itu hujan, tapi kalau dari Eropa ke arah Afrika anginnya ya itu nggak banyak hujan ya, nggak banyak, belum sempat sungainya uap air dari Laut Tengah itu terhirup begitu ya. Ya itu keunikan iklim itu seperti itu. Nah kemudian benua Eropa yang di paling selatan ya, kayak Italia, kayak Spanyol itu kan ke lebih utara terus sampai daerah kutub itu daerah
paling dingin menurut Ibnu Khaldun, daerah ketujuh. Ibnu Khaldun itu tidak pernah menyeberangi Sahara ya. Jadi dia nggak tahu bahwa di seberang Sahara itu masih ada hutan rimba, itu nggak tahu dia. Di peta iklim Ibnu Khaldun itu ada masih putih lah. Dia tahu bahwa bumi itu bulat ya, tapi peta iklimnya itu berhenti di kira-kira tengah itu ya. Karena sebenarnya kan Tunisia itu masih di utara Khatulistiwa kan ya. Sahara pun masih di utara Khatulistiwa ya. Jadi itulah dunia Ibnu Khaldun ya. Nah, jadi artinya apa ya, di masa peradaban Islam itu sudah ada orang-orang yang mempelajari itu ya, memang sekarang sudah lebih maju lagi ya, karena alat-alatnya lebih banyak dan ada satelit segala macam, dan Indonesia sudah mengembara kemana-mana. Jadi kalau di peta iklim modern itu, iklim di dunia itu ada kira-kira berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 25-an ya, 25 daerah iklim lah kira-kira ya. Sudah lebih banyak di sana. Tapi kalau nggak dimulai oleh Ibnu Khaldun, itu orang sudahnya nggak ada yang bikin peta iklim dunia itu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Ya. Baik, berarti ini menandakan sumbangsih yang luar biasa ya, Ya, dari dan Islam memberikan untuk dunia dasar ya, ini. memberikan dasar. Ya. Baik, Prof, terakhir Prof, bagaimana ke depan sains dan teknologi ini bermanfaat untuk peningkatan kesehatan, terus juga kedaulatan pangan dan juga keamanan negeri ini, Prof? Ya. Jadi kajian iklim itu di masa lalu itu hanya digunakan untuk keselamatan pelayaran atau penerbangan ya. Jadi kan memang yang paling berkepentingan itu, kalau pesawat mau berangkat itu kan pasti ada kepastian nih, cuacanya mendukung gitu kan. Kalau nggak mendukung nanti pesawatnya bisa terbang tapi nggak bisa mendarat nanti kan, nggak kelihatan, bandaranya nggak kelihatan kan, repot gitu ya. Jadi tapi maka itu BMKG itu masang stasiun cuaca, yaitu sebagian besar di bandara ya, di dekat bandara. Ya. Tapi sekarang orang makin memahami bahwa ternyata ilmu iklim ya, cuaca dan iklim itu berkait erat dengan kesehatan ya. Bahkan ada hipotesa ya, ada semacam dugaan kuat gitu bahwa pandemi COVID-19 itu antara lain adalah akibat dari perubahan iklim. Jadi manusia itu punya catatan yang rapi tentang iklim dengan standar yang sama ya, itu baru sejak abad 19 ya, 1800-an itu baru ada catatan yang jelas dan standarnya sama ya. Jadi catatan yang zaman Ibnu Khaldun itu standarnya masih macam-macam, jadi agak sulit ya, digabungkan tuh sulit, karena misalkan suhu udara itu kan zaman ilmu Khaldun belum ada standar nih, pakai Celsiusnya belum lahir juga itu kan ya. Nah, sejak abad 19 itu sudah ada rapi gitu. Nah, itu orang bisa memastikan bumi ini makin panas. Makin panasnya karena industrialisasi ya, karena banyak industri yang menggunakan bahan bakar ya, atau transportasi itu makin banyak, itu ya makin panas dunia ini. Nah, itu menyebabkan berbagai virus atau mikrobakteri atau sejenis insek ya, serangga yang dulu itu tidak berbahaya jadi berbahaya ya. Serangga yang dulu itu terhibernasi di es gitu bangun barangkali ya. Dia terhibernasi ribuan tahun ya. Jadi itu bisa saja seperti itu kan. Ya, jadi itu ada dugaan seperti itu. Jadi ini terkait dengan kesehatan. Jadi kalau dunia ini makin panas nanti akan muncul beberapa penyakit yang tidak ada sebelumnya ya. Terjadi karena tadi bangkit dari hibernasi. Kemudian juga tentang kedaulatan pangan. Jadi kalau kita ingin memprediksi berapa produksi beras kita ke depan ya, perlu impor apa enggak ya, dan negara yang diimpor juga mau jual ke kita apa enggak, itu perlu kajian iklim yang baik ini ya. Karena enggak nanti ya kita serba enggak tahu nih. Karena tempat-tempat yang bisa ditanami tanaman pangan itu kan enggak semua tempat bisa tuh, tergantung iklimnya, tergantung tanahnya dan iklimnya kan. Kemudian juga keamanan. Nah, kita mungkin tahu ya, kalau di banyak tempat itu waktu paling rawan ada pencurian itu adalah kalau pas hujan lebat ya. Hujan lebat itu kalau ada maling masuk itu orang jarang dengar ya, jarang dengar, dan orang yang pos rondanya ya, hansipnya juga mungkin males kan keluar kan, aduh hujan lebat nih ya. Nah, sehingga ini dipelajari juga dalam ilmu pertahanan ya, bahwa tentara itu sebaiknya mempelajari iklim, mempelajari cuaca dan iklim. Jadi kalau perlu dikembangkan strategi penyerangan ya, attacking ya, penyerangan di saat cuaca buruk. Itu di Amerika dipelajari. Di Amerika itu ada satu lembaga yang mempelajari perang di saat cuaca sangat buruk. Jadi sampai ada
teori konspirasi jangan-jangan cuaca buruknya dibuat oleh Amerika. Enggak, sampai hari ini saya lebih percaya bahwa cuaca buruk tidak bisa dibuat ya, tidak bisa dibuat. Tapi kita bisa memanfaatkan cuaca buruk untuk keuntungan kita, untuk pas peperangan ya. Nah, jadi pesawat-pesawat tempur Amerika itu disiapkan dengan teknologi yang lebih baik sehingga di cuaca buruk pun mereka bisa tembus gitu. Jadi kalau cuaca buruk banyak petir gitu, mereka jatuhin bom itu nggak banyak yang tahu gitu. Musuhnya juga bingung yang mana nih suara menggelegar itu karena bom apa karena petir kan hampir sama begitu. Nah itu ke depan menarik ini kalau orang bisa itu. Apalagi kalau beneran orang bisa merekayasa cuaca ya kayak sekarang sebagian awan yang bergumpal itu bisa kita jatuhkan ya, namanya hujan buatan atau modifikasi cuaca ya. Tapi itu syaratnya harus ada awannya. Kalau awannya nggak ada, kita nggak bisa turunkan hujan ya. Jadi kemarin itu ketika banyak banjir itu ya itu unit hujan buatan di BPPT ya itu dapat tugas untuk mendorong supaya awan hujan yang masih bergelayut di laut itu dijatuhin di sana. So, kalau hujan jatuh di laut itu nggak bikin banjir ya. Kalau jatuhnya di kota bikin banjir. Itu yang terjadi ke depan. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Fahmi Amar yang sudah menjadi narasumber di program Kabar Petang di sore hari ini. Dan insya Allah pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat di program kami dan juga sampai bertemu lagi di agenda selanjutnya di waktu yang sama, di jam yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga sebarkan link program kami. Dan akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.